Hai sahabat semuanya, hari ini saya mau ngobrolin tentang keamanan informasi, khususnya penggunaan Wi-Fi publik. Nah, seperti kita ketahui, Wi-Fi publik ini kan sudah ada di mana-mana, seperti di rumah sakit, di kafe, di mall, bahkan di halte busway pun sudah ada. Pernah nggak sahabat ngalamin hal seperti ini? Misalnya suatu hari nih, sahabat mau masuk ke account Anda, udah masukin username, udah masukin password, kemudian account itu kasih tahu kalau password Anda salah. Kepikiran nggak sama Anda kalau misalnya password Anda itu sudah diketahui oleh orang lain dan diubah? Kemungkinan nggak kalau Wi-Fi publik itu sebenarnya tidak aman? Di sini, dalam kesempatan ini saya ingin ngajak Anda untuk ngobrolin tentang bagaimana risiko menggunakan Wi-Fi publik dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melindungi account Anda. Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah saat lagi. Hai sahabat semuanya, perkenalkan, ini Mas Hari. Mudah-mudahan Mas Hari bisa menjawab pertanyaan kita semua. Bagaimana sih Mas Hari ini bisa terjadi? Oke, sebenarnya bisa aja Mas Otis ini hal ini terjadi. Terlebih kalau misalnya Mas Otis mungkin tersambung ke Wi-Fi miliknya hacker. Oke. Karena Wi-Fi itu dimiliki oleh hacker, maka dia punya full kontrol penuh terhadap Wi-Fi tersebut. Nah, pada saat Mas Otis mengirim informasi atau data ke web server atau website yang Mas Otis kunjungi, itu sebenarnya hacker sudah bisa melihat informasi yang Mas Otis kirim. Dari situlah sebenarnya dia bisa membaca username passwordnya Mas Otis. Begitu. Jadi terlebih apalagi sekarang Wi-Fi umum itu ada di mana-mana dan siapa saja boleh menyediakan Wi-Fi umum, baik itu hacker atau baik itu provider atau penyedia jasa rumah sakit, bisa aja dia punya kewenangan untuk menyediakan Wi-Fi. Begitu juga dengan hacker. Nah, sekarang memang tergantung Mas Otis sendiri, apakah Mas Otis berhati-hati dalam memilih Wi-Fi, memastikan bahwa Wi-Fi yang Mas Otis pilih itu bukan Wi-Fi milik si hacker. Nah, itu hal-hal itu yang akan kita bahas kali ini. Tapi Mas Hari, tunggu dulu. Bukannya penyedia Wi-Fi nggak melakukan pencegahan dulu sebelum menyediakan Wi-Fi pada publik? Betul sekali. Jadi penyedia Wi-Fi yang baik dan benar, pastinya dia sudah melakukan berbagai macam pengamanan, misalnya gitu kan, seperti disiapkannya password, dipastikannya juga bahwa data yang dia kirim ke Mas Otis dan Mas Otis kirim itu dia pastikan juga aman, tidak bisa dibaca oleh orang lain. Tapi kan tidak menutup kemungkinan siapapun bisa membuat Wi-Fi. Kayak Mas Otis misalnya menghidupkan handphone Mas Otis, tethering, dan memperbolehkan orang-orang lain untuk tersambung ke handphonenya Mas Otis, itu juga tidak dilarang sebetulnya. Nah, hal itu juga bisa dilakukan oleh si hacker. Jadi dia bisa saja dia duduk di kafe, di rumah sakit, dan kemudian dia menghidupkan layanan tersebut dengan harapan orang-orang yang seperti Mas Otis ini tergerak hatinya untuk tersambung ke Wi-Fi yang dia sudah gunakan. Nah, ini di tangan saya ini sudah saya siapkan handphone Android. Bisa kasih lihat ke situ, Mas? Ini handphone Android yang sudah dimodifikasi sebetulnya handphone Android ini. Jadi tugas handphone Android ini sederhana sebetulnya, yaitu menyediakan layanan Wi-Fi kepada siapapun yang ada di sekeliling. Harapannya adalah orang-orang sekeliling mau menggunakan Wi-Fi yang saya broadcast melalui Android ini, dan kemudian dari sini saya kemudian membaca informasi atau data-data yang mungkin Mas Otis kirim ke website yang Mas Otis kunjungi. Nah, ini saya akan demonstrasikan bagaimana saya bisa melihat informasi tersebut dan menunjukkannya ke Mas Otis. Tapi sebelum kita ke sana, Mas Hari, bukankah polisi atau pihak berwenang bisa mendeteksi hal seperti ini, Mas? Sebetulnya bisa. Jadi ada namanya, ada alatnya untuk mendeteksi mana Wi-Fi nakal. Wi-Fi yang berpotensi membahayakan penggunanya. Tapi kita tidak bisa berharap hal itu dilakukan di semua area-area umum, betul nggak? Misalnya di jalan, di kafe, misalnya di seperti halte busway, misalnya di jalan-jalan, misalnya di sekolahan, gitu kan. Tidak semua tempat-tempat umum tersebut memiliki alat pendeteksi ada Wi-Fi nakal yang sedang
berkeliaran, ya, dimana menunggu ada orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, dan tersambung ke alat tersebut, dan si hacker kemudian mulai membaca data dan informasi yang Mas Otis kirim. Mas, seperti tadi, kalau wifi nakal itu kan berarti terdeteksi dong. Betul. Mereka juga menggunakan username juga, password juga kan? Biasanya tidak. Biasanya si wifi nakal ini tidak memberikan pengamanan seperti username dan password. Harapannya adalah Mas Otis tanpa bertanya pun sudah bisa tersambung ke wifi nakal ini. Karena memang itu tujuan si hacker. Bagaimana Mas Otis dengan mudah secara volunteer, secara sukarela tersambung ke wifi yang sudah saya buat ini. Jadi memang nggak saya attacker ini tidak akan membuat password dan username untuk masuk ke wifi yang sudah dia sediakan. Jadi tujuannya adalah bagaimana si orang-orang di sekeliling korban itu secara sukarela mau tersambung ke wifi yang sudah disediakan, dan kemudian tentu wifi yang sudah disediakan ini akan memberikan akses ke internet pastinya, karena Mas Otis akan curiga kalau Mas Otis tersambung ke wifi ini dan kemudian wifi ini tidak menyediakan akses ke internet. Tentu Mas Otis akan pilih untuk memutuskan koneksi itu. Nah, jadi bagi hacker dia harus pastikan bahwa Mas Otis itu bisa tersambung ke internet. Nah, dari situ baru si hacker bisa membaca data-data yang Mas Otis kirim dan Mas Otis terima. Termasuk username dan password. Sekali kalau gitu. Nah, sekarang Mas Hari bisa kasih lihat nggak bagaimana sih mereka melakukannya? Oke, baik. Jadi ini ada alat yang saya sudah siapkan. Nah, ini alat ini berfungsi sebagai wifi nakal tadi, di mana dia akan nge-broadcast ke sekeliling. Orang-orang seperti Mas Otis ini akan melihat ada keberadaan adanya wifi, yang dimana wifi ini nantinya bisa menarik orang-orang awam seperti Mas Otis untuk tersambung ke internet. Nah, jadi saya berharap memang Mas Otis nanti akan melihat list wifi yang saya sudah broadcast ini, dan Mas Otis akan tersambung ke wifi ini, dan saya akan memberikan akses internet melalui handphone Android saya. Dan dalam waktu bersamaan, saya akan melihat data apa saja yang Mas Otis kirim ke website yang Mas Otis kunjungi. Jadi kita akan bisa lihat ininya, bagaimana pelaksanaannya. Oke, sahabat semuanya, saya dengan Mas Hari ingin mempraktekkan bagaimana sih ini terjadi semuanya. Oke, seperti biasa, kalau saya duduk di sebuah kafe, yang akan saya cari duluan adalah wifi gratis. Wah, luar biasa Mas Otis. Jadi selalu yang gratisan ya Mas Otis ya. Itu yang paling menarik dari maklum, kuota mahal ya saudara ya. Turn wifi on. Sudah masuk tuh sepertinya. Kemudian saya cari. Ya, saya bisa lihat Mas Otis tersambung ke wifi saya. Saya akan cari. Nah, biasanya Mas Otis mau kemana biasanya setelah connect ke wifi? Karena saya suka traveling, apalagi kalau nggak cari hotel ya kan? Nah, saya sudah ada. Saya sign in ya? Ya, silakan Mas Otis. Biasanya apa yang Mas Otis lakukan, saya akan menunggu apapun yang Mas Otis lakukan. Di sini saya sudah bisa melihat sedikit banyak terkait apapun yang Mas Otis lakukan di website yang Mas Otis kunjungi. Nah, passwordnya rada unik nih saudara-saudara. Tahu ya? Mas Hari nggak tahu? Nggak tahu saya tidak tahu. Oke, Mas Otis. Ya, oke Mas Hari, saya sudah masuk ke website yang favorit saya. Kalau gitu mari kita lihat apa saja sih yang Mas Otis ketik dan Mas Otis kirim ke website yang Mas Otis kunjungi. Nah, kali ini saya akan lihat, ya banyak sekali memang. Kalau sahabat-sahabat lihat di sini, kita bisa lihatkan ini. Inilah data-data yang Mas Otis kirim sebetulnya ke server. Nah, saya akan mencari username yang Mas Otis gunakan dan password berikut dengan passwordnya. Nah,
saya lihat di sini, ternyata saya bisa menemukan username dan password yang Mas Otis gunakan. Mas Otis menggunakan anakin.basuki@gmail.com. Benar. Di mana passwordnya adalah Skywalker 2018. Apakah itu betul? Betul, Mas. Nah, informasi Ini kok rasanya kayak tebak kartu ya, sama pesulap. betul sekali. Dan sekarang saya sudah memiliki informasi yang Mas Otis kirim ke website yang Mas Otis kunjungi. Nah, dari sinilah sebetulnya si hacker tersebut bisa mendapatkan username dan password Mas Otis. Nah, jadi artinya ada risiko yang sebenarnya Mas Otis atau sahabat-sahabat lain temukan kalau tersambung dengan WiFi yang dikontrol oleh si hacker. Kalau saya pergi ke dalam website ini, apakah semua gerak saya kelihatan juga ya? Pastinya. Kalau misalnya Mas Otis lihat di log di sini, inilah apa saja yang Mas Otis lakukan. Memang butuh waktu bagi hacker dan saya sendiri untuk menganalisa gerak-gerik yang Mas Otis lakukan. Oke, Mas. Jadi gimana nih, Mas? Apa langkah-langkah yang saya sebagai orang awam dan sahabat-sahabat semuanya di sini harus lakukan supaya ini nggak terulang dan terjadi lagi terus-menerus? Ya, betul. Jadi gini Mas Otis, makanya banyak kejadian-kejadian di mana orang-orang seperti Mas Otis atau teman-teman lain, sahabat lain yang mungkin merasa bahwa password sosial medianya terhijack, diketahui oleh hacker gitu kan. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya dilakukan oleh hacker dalam mendapatkan username password yang dikirim oleh orang-orang awam ini. Jadi apa yang harus Mas Otis dan teman-teman sekalian bisa lakukan? Pertama, hindarilah penggunaan WiFi umum yang Mas Otis tidak kenal. Jadi jangan melihat mentang-mentang WiFi gratis, Mas Otis bisa mengaksesnya, kemudian Mas Otis tersambung ke WiFi itu untuk internet gratisan. Nah, jadi kalau bisa diusahakan carilah internet WiFi yang mungkin terpercaya. Contoh, misalnya Mas Otis ke kafe, apa yang Mas Otis lakukan? Mas Otis menanyakan langsung ke pemilik restoran ataupun ke pelayannya WiFi mana yang bisa Mas Otis gunakan. Tapi apabila itu Mas Otis bisa hindari, sebenarnya sebaiknya dihindarkan. Nah, yang kedua, apabila Mas Otis ternyata teman-teman lain terpaksa menggunakan WiFi umum di tempat umum, nah hal yang kedua adalah pastikan bahwa Mas Otis dan teman-teman sekalian untuk mengecek gembok yang ada di browser. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana teman-teman atau Mas Otis sendiri bisa dilihat gemboknya. Pastikan bahwa gembok ini memang betul menunjukkan dimiliki oleh website yang Mas Otis sedang kunjungi. Contoh tadi Mas Otis mengunjungi hotels.com. Pastikan adanya gambar gembok di hotels.com dan itu dimiliki oleh hotels.com. Dan saya tunjukkan juga beberapa tempat di Indonesia yang Mas Otis bisa lihat gemboknya. Jadi pastikan bahwa Mas Otis mengunjungi, saudara teman-teman yang lain mengunjungi website yang benar dan gembok ini dimiliki oleh perusahaan yang saat ini Mas Otis sedang kunjungi. Yang terakhir adalah kalau bisa gunakanlah password yang sulit untuk ditebak tapi mudah untuk diingat, gitu Mas Otis. Jangan sampai menggunakan password yang sulit ditebak, sulit diingat juga. Artinya kalau seperti itu Mas Otis akan menulisnya di kertas. Iya benar. Karena terlampau sulit, jadi lupa. Sehingga akhirnya Mas Otis tulis di kertas. Dan kertas itu sering terjadi dan mungkin Mas Otis tulis di laptop Mas Otis. Gitu. Jadi pemilihan password yang tepat itu adalah mudah diingat tapi sulit ditebak. Gitu. Itulah sekilas tentang bagaimana kita menggunakan WiFi dengan bijak dan yang lebih aman. Itu dari saya, Mas Otis. Pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan diskusi kita hari ini. Penjelasan Mas Hari tadi bagus sekali. Next time ketemu lagi. See ya.